Pernahkah kamu merasa Allah itu dekat, tapi entah mengapa hati terasa jauh? Bukan karena dia meninggalkan, bukan pula karena doa tak didengar. Mungkin kitalah yang terlalu bising, terlalu sibuk, hingga lupa mendengar kehadirannya. Tarik napas perlahan dan lepaskan. Video ini bukan untuk menjelaskan Allah, tapi untuk menemani hatimu. Kembali menyadari bahwa sejak awal, Dia tidak pernah pergi. Bab 1. Dekat tapi tak terasa. Ada satu kenyataan halus yang sering luput dari kesadaran kita. Allah tidak pernah benar-benar jauh. Bahkan sebelum kita menyebut namanya, sebelum doa terucap, sebelum air mata jatuh, Dia sudah hadir sepenuhnya. Kedekatan Allah bukan sesuatu yang perlu dikejar dengan langkah kaki atau jarak ruang. Ia adalah kedekatan yang melampaui arah, melampaui waktu, dan melampaui logika manusia. Namun anehnya, meski sedekat itu, hati manusia sering merasa kosong, sepi, dan seperti berjalan sendiri dalam hidup. Disinilah rahasia itu bermula, bukan karena Allah tidak dekat, tetapi karena hati kita tidak sedang hadir. Seringkali kita mencari Allah dengan cara yang salah. Kita mengira kedekatan itu hanya hadir saat ibadah terasa khusyuk, saat doa terasa hangat, atau saat hidup sedang tenang. Padahal Allah tidak terikat oleh kondisi batin kita. Dia tetap dekat saat kita lalai, tetap hadir saat kita lupa, dan tetap memandang saat kita berpaling. Hanya saja hati yang terlalu penuh oleh dunia menjadi tumpul dalam merasakan kehadirannya. Bukan Allah yang menjauh, melainkan hati kita yang sibuk menoleh ke arah lain. Dalam makrifat, kedekatan Allah tidak diukur dari seberapa banyak ritual yang kita lakukan, tetapi dari seberapa jujur kita menyadari ketergantungan kita kepadanya. Ketika seseorang merasa paling membutuhkan Allah justru di saat ia lemah, hancur, dan tidak berdaya, disitulah tabir mulai tersingkap. Karena selama manusia merasa mampu, merasa cukup, dan merasa menguasai hidupnya sendiri, selama itu pula ia berdiri dengan jarak yang ia bangun sendiri. Allah berfirman bahwa Dia lebih dekat dari urat leher. Namun kedekatan ini bukan untuk dipahami oleh akal semata. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang tunduk dan lembut. Hati yang tidak sibuk membuktikan apa-apa, tidak sibuk merasa benar, dan tidak sibuk merasa paling dekat. Sebab semakin seseorang merasa sudah dekat, seringkali justru disitulah hijab kesombongan halus mulai terbentuk. Maka sebelum melangkah lebih jauh, diamlah sejenak. Bukan untuk mencari Allah di luar sana, tetapi untuk menyadari bahwa sejak awal Dia tidak pernah meninggalkanmu. Jika hari ini terasa ada jarak, itu bukan tanda penolakan, melainkan undangan lembut agar hati kembali pulang. Karena sesungguhnya Allah itu dekat, dan yang perlu mendekat bukan langkahmu, melainkan kesadaranmu. Bab 2. Jarak yang tak pernah disadari. Ada jarak yang tidak bisa diukur dengan langkah, tidak terlihat oleh mata, dan tidak terasa oleh tubuh, tetapi sangat nyata bagi jiwa. Jarak itu lahir perlahan, tanpa suara, tanpa peringatan. Ia tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita anggap biasa saja. Dari menunda kebaikan, dari melalaikan niat yang suci, dari hati yang terlalu lama menetap pada kesenangan dunia. Bukan karena satu kesalahan besar, melainkan karena kelalaian yang dibiarkan berulang hingga hati terbiasa jauh tanpa merasa kehilangan. Manusia sering mengira bahwa menjauh dari Allah berarti meninggalkan ibadah sepenuhnya. Padahal banyak yang tetap beribadah, namun hatinya tidak lagi hadir. Gerakan tetap dilakukan, bacaan tetap dilantunkan, tetapi kesadaran telah berpindah ke urusan lain. Inilah jarak yang paling halus, ketika tubuh masih menghadap, namun hati telah membelakangi. Allah tidak pernah menolak ibadah seperti ini, tetapi hati sendirilah yang kehilangan rasa perjumpaan. Dalam perjalanan ruhani, jarak sering tercipta saat manusia mulai merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ketika keberhasilan membuat lupa bersyukur, ketika kenyamanan membuat lupa bergantung, dan ketika pujian manusia mulai terasa lebih menenangkan daripada pengakuan Allah. Saat itulah jiwa mulai berdiri di atas egonya sendiri, bukan dengan kesombongan yang keras, tetapi dengan rasa aman palsu yang menina-bobokkan kesadaran. Allah membiarkan jarak itu terjadi bukan karena Dia ingin menjauh,
melainkan karena manusia perlu menyadari keterbatasannya. Kadang Allah tidak segera menarik kita kembali agar kita merasakan hampa yang tercipta. Karena hanya dengan merasakan kehilangan, hati belajar memahami nilai sebuah kedekatan. Jarak ini bukan hukuman, melainkan pelajaran yang sunyi. Maka jika suatu hari ibadah terasa hambar dan doa terasa kosong, jangan tergesa menyalahkan keadaan. Bisa jadi itulah saat Allah sedang mengajakmu untuk melihat ke dalam, menelusuri jarak yang tanpa sadar telah kamu bangun sendiri. Dan ketika kesadaran itu muncul, sejatinya jarak sudah mulai memendek. Karena satu langkah kesadaran lebih berharga daripada 1000 langkah tanpa kehadiran hati. Bab 3. Doa yang tak lagi mengetuk. Ada masa ketika doa mengalir begitu saja dari lisan, namun tidak lagi mengetuk pintu hati. Kata-kata terucap dengan fasih, susunan kalimat terasa sempurna, tetapi jiwa tetap hening tanpa getaran. Bukan karena doa itu ditolak, dan bukan pula karena Allah menjauh, melainkan karena hati sedang berbicara tanpa benar-benar merasa sedang berhadapan dengannya. Doa berubah menjadi kebiasaan, bukan perjumpaan. Doa sejatinya bukan sekadar permohonan, tetapi pengakuan. Pengakuan akan kelemahan, keterbatasan, dan ketidakmampuan manusia mengendalikan hidup sepenuhnya. Ketika doa kehilangan rasa, seringkali karena manusia lupa pada posisi hakikinya. Ia datang kepada Allah bukan sebagai hamba yang membutuhkan, tetapi sebagai seseorang yang merasa tahu apa yang ia inginkan dan kapan ia harus mendapatkannya. Disinilah doa perlahan kehilangan ruhnya. Allah Maha mendengar bahkan sebelum doa itu terucap. Namun tidak semua doa didengar oleh hati yang berdoa itu sendiri. Kita terlalu cepat berbicara, terlalu tergesa meminta, lalu segera beranjak tanpa memberi ruang untuk diam. Padahal dalam keheningan setelah doa, seringkali Allah menanamkan ketenangan, bukan jawaban instan. Tetapi karena kita tidak sabar dalam sunyi, kita merasa seolah tidak ada yang terjadi. Dalam makrifat, doa yang paling dalam seringkali tidak berbentuk kata. Ia hadir sebagai rasa tunduk, air mata tanpa suara, atau tarikan napas panjang yang penuh pasrah. Saat itulah jarak menipis, karena ego tidak lagi berdiri di antara hamba dan Tuhannya. Doa semacam ini tidak selalu mengubah keadaan, tetapi selalu mengubah yang berdoa. Maka jika suatu hari doamu terasa hampa, jangan berhenti, justru bertahanlah di sana. Duduklah lebih lama, diamlah lebih dalam, dan izinkan hatimu kembali jujur. Karena doa yang terasa kosong seringkali bukan tanda Allah jauh, melainkan tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk berdoa dengan seluruh keberadaanmu, bukan hanya dengan kata-kata. Bab 4. Tauhid yang masih terbagi. Tauhid sering diucapkan, diajarkan, dan dihafalkan, namun belum tentu dihidupi sepenuhnya. Banyak hati yang mengaku mengesahkan Allah, tetapi masih membagi ketergantungannya kepada selainnya. Lisan berkata, Allah Maha Kuasa, namun hati gemetar oleh manusia. Lidah menyebut Allah Maha Pemberi, tetapi jiwa merasa aman karena harta dan kedudukan. Disinilah tauhid menjadi konsep, belum menjadi kesadaran yang membebaskan. Tauhid sejati bukan sekadar meyakini bahwa Allah satu, melainkan menyadari bahwa tidak ada daya dan sandaran selain Dia. Selama hati masih bergantung pada sebab, selama rasa tenang masih ditentukan oleh keadaan dunia, maka tauhid masih bercampur. Bukan berarti iman itu salah, tetapi ia belum utuh. Karena tauhid bukan soal benar atau salah, melainkan soal kedalaman berserah. Allah tidak melarang manusia bekerja, berusaha dan merencanakan. Namun Dia ingin hati tetap ringan, tidak tertambat pada hasil. Ketika usaha gagal, hati yang bertauhid tidak hancur. Ketika usaha berhasil, ia tidak sombong. Sebab ia tahu, semua hanyalah aliran kehendaknya. Tauhid seperti ini tidak membuat hidup bebas masalah, tetapi membuat masalah tidak lagi merampas ketenangan. Dalam perjalanan ruhani, seringkali Allah menggoyahkan sandaran-sandaran palsu yang kita bangun. Bukan untuk menyakiti, tetapi agar hati kembali lurus. Ketika sesuatu yang kita andalkan runtuh, disitulah tauhid diuji. Apakah kita semakin marah dan kecewa, atau justru semakin bersandar kepadanya? Di titik inilah jarak bisa semakin jauh, atau justru lenyap sama sekali. Tauhid yang hidup melahirkan rasa aman yang sunyi.
bukan karena dunia bersahabat, tetapi karena hati telah menemukan tempat kembali. Saat Allah menjadi satu-satunya sandaran, dunia berhenti menekan dan jarak yang selama ini terasa panjang, perlahan menghilang tanpa perlu dicari. Bab 5. Makrifat, mengenal tanpa menggenggam. Makrifat bukanlah pencapaian yang bisa dibanggakan, juga bukan gelar yang bisa disematkan pada diri. Ia hadir sebagai kesadaran yang lembut, bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh bayangan, tidak bisa dibatasi oleh konsep, dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Semakin seseorang merasa telah mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa pengenalannya hanyalah setetes kecil di hadapan samudera keagungannya. Disinilah makrifat mulai bekerja, bukan dengan kepastian, tetapi dengan ketundukan. Banyak orang mencari makrifat melalui pemahaman dan pembahasan yang mendalam, namun lupa bahwa hati juga harus ikut larut. Pengetahuan tanpa kerendahan hati hanya melahirkan jarak baru yang lebih halus. Karena makrifat tidak tumbuh di hati yang penuh dengan rasa tahu, tetapi di hati yang rela mengakui ketidaktahuannya. Ketika akal berhenti merasa menguasai, saat itulah hati mulai benar-benar mendengar. Allah sering memperkenalkan dirinya melalui jalan yang tidak disangka. Bukan hanya lewat kenikmatan, tetapi juga melalui kehilangan, kegagalan, dan kesedihan. Dalam keadaan terdesak, manusia berhenti bersandar pada dirinya sendiri. Tirai ego runtuh, dan dari celah itulah cahaya pengenalan masuk. Bukan untuk menjawab semua pertanyaan, tetapi untuk menenangkan jiwa yang gelisah. Makrifat tidak selalu membuat hidup terasa ringan. Justru seringkali ia membuat hati semakin peka. Luka terasa lebih dalam, namun bersamaan dengan itu, kesadaran akan kebersamaan Allah juga semakin kuat. Seseorang mungkin tetap menangis, tetapi ia tidak lagi merasa sendirian. Karena makrifat bukan menghilangkan rasa sakit, melainkan menghadirkan makna di dalamnya. Pada akhirnya, makrifat bukan tentang seberapa dekat kita merasa dengan Allah, tetapi seberapa kecil kita merasa di hadapannya. Ketika hati tidak lagi sibuk mengejar pengalaman dan hanya ingin tetap berada dalam ridhanya, disitulah kedekatan sejati terjadi. Tanpa gegap gempita, tanpa pengakuan, namun penuh dengan ketenangan yang dalam. Bab 6. Dunia yang perlahan menutup rasa. Dunia tidak pernah datang dengan wajah yang menakutkan. Ia hadir dengan halus, menawarkan kenyamanan, kesibukan, dan rasa aman yang tampak wajar. Sedikit demi sedikit, perhatian hati berpindah. Bukan karena manusia berniat melupakan Allah, tetapi karena ia terlalu lama tenggelam dalam urusan yang terasa mendesak. Tanpa disadari, dunia tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga mengambil ruang di dalam hati. Ketika dunia mulai menetap di hati, kepekaan ruhani perlahan memudar. Ayat-ayat tetap dibaca, namun tidak lagi menggugah. Nasihat tetap didengar, namun tidak lagi mengguncang. Bukan karena kebenaran itu berubah, melainkan karena hati telah dipenuhi oleh terlalu banyak hal lain. Seperti cermin yang tertutup debu, cahaya tetap ada, tetapi pantulannya menjadi redup. Allah tidak mencela dunia, karena dunia adalah bagian dari rencananya. Yang menjadi masalah adalah ketika dunia dijadikan tujuan, bukan titipan. Saat keberhasilan membuat lupa bersujud, saat kegagalan membuat lupa bersabar, disitulah dunia mulai mengambil alih arah. Hati menjadi berat untuk kembali, bukan karena Allah menutup jalan, tetapi karena manusia terlalu nyaman dengan beban yang ia peluk sendiri. Dalam kebijaksanaan ilahi, Allah terkadang mengguncang dunia seseorang. Rezeki yang tersendat, hubungan yang retak, atau rencana yang gagal. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai panggilan agar hati kembali terjaga. Karena seringkali, hanya ketika pegangan dunia melemah, manusia baru mencari sandaran yang sejati. Dunia sejatinya adalah jalan, bukan tempat tinggal. Ia dimaksudkan untuk dilewati, bukan dimiliki oleh hati. Ketika hati kembali menyadari hal ini, dunia akan kembali ke ukurannya yang semestinya. Tidak lagi membutakan, tidak lagi menutup rasa. Dan pada saat itulah, kedekatan Allah kembali terasa tanpa perlu dicari jauh-jauh. Bab 7. Hati sebagai ruang perjumpaan. Allah tidak mencari manusia di keramaian suara, tetapi di kedalaman hati. Hati adalah ruang paling rahasia dalam diri,
tempat di mana niat lahir, ketulusan diuji, dan kesadaran bertumbuh. Jika hati gelap, dunia akan terasa menekan meski penuh cahaya. Namun jika hati hidup, bahkan kesulitan pun terasa memiliki arah. Karena yang menentukan dekat atau jauhnya Allah bukan keadaan luar, melainkan kondisi batin. Hati tidak mati dengan satu dosa besar, tetapi dengan kelalaian yang dibiarkan. Ia mengeras saat kebenaran sering didengar namun jarang diresapi. Ia menebal saat nasihat terasa biasa dan ayat-ayat hanya menjadi suara. Karat hati bukan sesuatu yang tiba-tiba, melainkan hasil dari lupa yang terlalu lama dibiarkan tanpa penyesalan. Namun hati juga tidak membutuhkan banyak untuk kembali hidup. Seringkali satu air mata yang jujur, satu pengakuan yang tulus, atau satu doa yang keluar dari kedalaman sudah cukup untuk membuka celah cahaya. Allah tidak menunggu kesempurnaan, Dia hanya menunggu kejujuran. Dan hati yang jujur selalu menemukan jalan kembali, meski dalam keadaan paling gelap sekalipun. Hati yang bersih bukan hati yang bebas dari salah, tetapi hati yang cepat kembali. Ia peka terhadap kesalahan, mudah tersentuh oleh kebenaran, dan tidak betah terlalu lama jauh dari Allah. Tanda hati yang hidup bukan banyaknya pengalaman rohani, tetapi hadirnya rasa takut yang lembut dan harap yang seimbang. Ketika hati menjadi ruang perjumpaan, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban. Doa tidak lagi terasa sebagai rutinitas. Segalanya menjadi jalan untuk mengingat. Dan pada saat itulah seseorang menyadari bahwa Allah tidak pernah berada di luar sana. Dia selalu menunggu di dalam hati yang mau kembali hening dan rendah. Bab 8, Taubat sebagai panggilan pulang. Taubat sering disalahpahami sebagai reaksi atas dosa, padahal hakikatnya ia adalah panggilan untuk kembali sadar. Ia bukan hanya milik mereka yang merasa paling bersalah, tetapi juga milik hati yang mulai merasa jauh. Taubat adalah gerakan batin yang lembut, ketika jiwa menyadari bahwa arah yang ditempuh tidak lagi mendekatkan, lalu dengan jujur memilih untuk berbalik tanpa banyak alasan. Allah tidak menunggu taubat yang sempurna. Dia tidak menuntut air mata yang deras atau penyesalan yang dramatis. Yang Dia tunggu hanyalah kejujuran. Satu pengakuan dalam hati bahwa kita lemah, bahwa kita sering lupa, dan bahwa kita membutuhkannya lebih dari apapun. Dari pengakuan itulah pintu-pintu yang terasa tertutup mulai terbuka dengan sendirinya. Dalam kebijaksanaannya, Allah sering membiarkan manusia berjalan jauh agar ia merasakan perihnya kehilangan arah. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi agar saat kembali, ia kembali dengan kesadaran. Bukan sekadar kebiasaan. Taubat yang lahir dari kesadaran seperti ini tidak hanya menghapus jarak, tetapi juga menguatkan ikatan. Taubat bukan berarti masa lalu lenyap tanpa jejak. Ia tetap menjadi pelajaran yang membentuk kerendahan hati. Orang yang bertaubat sejati tidak sibuk menghakimi dirinya, juga tidak merasa lebih suci dari orang lain. Ia hanya sibuk menjaga hatinya agar tidak kembali mengeras seperti sebelumnya. Ketika taubat dilakukan dengan tenang dan jujur, jarak yang terasa panjang mendadak lenyap. Bukan karena kita telah menempuh perjalanan jauh, tetapi karena sejak awal Allah tidak pernah menjauh. Taubat hanyalah langkah kecil untuk menyadari bahwa pintu itu selalu terbuka dan rumah itu selalu menunggu. Bab 9, Sunyi yang membuka tabir. Ada kebenaran yang tidak bisa didengar dalam keramaian, dan ada kedekatan yang tidak bisa dirasakan di tengah hiruk-pikuk. Sunyi bukan sekadar keadaan tanpa suara, tetapi ruang batin di mana hati akhirnya berani berjumpa dengan dirinya sendiri. Banyak orang takut pada sunyi karena di sanalah topeng-topeng runtuh dan kenyataan diri terlihat apa adanya. Namun justru di sanalah Allah sering memperkenalkan kedekatannya. Dalam kesunyian, manusia tidak lagi bisa bersembunyi di balik kesibukan. Tidak ada peran yang harus dimainkan, tidak ada citra yang harus dijaga. Yang tersisa hanyalah diri yang rapuh, penuh tanya, dan sangat membutuhkan sandaran. Ketika kondisi ini diterima tanpa perlawanan, hati menjadi lembut. Dan hati yang lembut selalu mudah disentuh cahaya. Allah tidak berbicara dengan suara yang keras. Kehadirannya sering dirasakan sebagai ketenangan yang turun perlahan, sebagai kelegaan yang tidak bisa dijelaskan, atau sebagai kesadaran tiba-tiba bahwa kita tidak sendirian. Namun semua ini hanya bisa dirasakan
ketika hati memberi ruang. Sunyi adalah ruang itu, tempat di mana jarak mencair tanpa usaha. Banyak orang mencari Allah dengan perjalanan jauh, padahal dia menunggu dalam jeda yang sederhana. Dalam tarikan napas yang disadari, dalam diam setelah doa, atau dalam malam yang tidak diisi dengan apapun selain kehadiran. Sunyi bukan pelarian dari dunia, tetapi cara untuk melihat dunia dengan hati yang kembali jernih. Ketika seseorang berdamai dengan sunyi, ia tidak lagi takut merasa kecil. Justru dari rasa kecil itulah kedekatan muncul. Karena Allah tidak mendekat kepada keakuan yang bising, tetapi kepada hati yang hening dan siap menerima. Dan dalam sunyi yang jujur itu, tabir perlahan terbuka tanpa perlu dipaksa. Asyr bab 10, kembali tanpa harus pergi. Pada akhirnya perjalanan ini tidak membawa kita ke tempat yang jauh. Tidak ada langkah besar yang harus ditempuh, tidak ada keadaan khusus yang harus ditunggu. Karena sejak awal Allah tidak pernah berada di kejauhan. Yang berubah hanyalah kesadaran kita. Ketika hati kembali jujur dan tenang, jarak yang terasa panjang itu lenyap dengan sendirinya, seakan tidak pernah ada. Banyak orang mengira kedekatan dengan Allah hanya milik mereka yang telah mencapai tingkat tertentu. Padahal kedekatan itu hadir untuk siapa saja yang bersedia berhenti sejenak dan menyadari Allah tidak menunggu kita menjadi baik, suci, atau pantas. Dia hanya menunggu kita hadir sepenuhnya, apa adanya, tanpa topeng dan tanpa tuntutan. Kembali kepada Allah bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menjalani dunia dengan arah yang benar. Masalah tetap ada, tanggung jawab tetap berjalan, dan hidup tetap bergerak. Namun hati telah menemukan pusatnya. Ketika Allah menjadi pusat, segala sesuatu berada pada tempatnya. Tidak lagi berlebihan, tidak lagi menekan, dan tidak lagi menguasai. Di titik ini, kedekatan tidak selalu terasa sebagai emosi yang kuat. Ia hadir sebagai ketenangan yang stabil, sebagai penerimaan yang lembut, dan sebagai kepercayaan yang diam. Seseorang mungkin tidak selalu merasa khusyuk, tetapi ia tidak lagi merasa terasing. Karena ia tahu kemana harus kembali, kapanpun hatinya lelah. Maka jika dari seluruh perjalanan ini ada satu hal yang perlu diingat, itulah bahwa pulang tidak pernah sulit. Allah itu dekat, lebih dekat dari yang kita bayangkan. Yang dibutuhkan hanyalah kesadaran untuk berhenti berlari, menoleh ke dalam, dan menyadari bahwa sejak awal Dia selalu menunggu dengan penuh kasih. Jika setelah semua ini, hatimu terasa lebih tenang, bukan karena kata-kata ini, tetapi karena kamu sedang mengingatnya. Ingatlah, Allah tidak pernah menuntutmu sempurna. Dia hanya menunggu kejujuranmu untuk kembali. Jika hari ini terasa berat, jangan memaksa diri menjadi kuat. Cukup bersandar, karena dekat atau jauh itu bukan soal langkah, tetapi soal hati yang mau pulang. Dan saat layar ini berakhir, biarlah kesadaran itu tetap tinggal, bahwa Allah itu dekat, dan kamu tak pernah benar-benar sendiri.